Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat datang di acara sharing session mingguan kita. Seperti biasa. Pertama, perkenalkan nama saya Haris. Untuk kedepannya mungkin saya akan menjadi MC pada sesi yang penuh inspirasi ini. Oke, untuk hari ini kita berkumpul dalam semangat kebersamaan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi yang bernilai. Acara ini merupakan wadah bagi kita untuk kita semua untuk belajar. Jadi untuk acara ini ya lebih tepatnya sharing pemakaian terkait review dan fitur update juga terkait fitur POS dan CRM. Mungkin sebelum kita memulai, izinkan saya untuk mengingatkan jika teman-teman semua ingin memberikan feedback terkait update kemarin reviewnya juga, untuk share screen laptop ya. Oke, untuk lebih jelasnya. Oh ya, terima kasih juga atas feedbacknya yang kemarin telah menulis ya di form yang kita telah sediakan. Jadi harapannya sekarang bisa lebih meningkatkan performa kita ke depannya. Jadi mungkin sharing sekarang lebih kita tanya ke masing-masing ya terkait fiturnya. Terus iya, mungkin untuk terkait POS, review POS kita bisa serahkan kepada Mas Karlo. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mereview tahun kemarin ya. Azam Pos dimulai running pertama itu bulan Januari 2023. Sekarang 1 tahun setelah Azam Pos launching, hampir 90% semua markas sudah pakai Azam Pos. Alhamdulillah, ini satu hal yang patut disyukuri bahwa migrasi dari sistem lama ke sistem Azam Pos ini kendalanya semua sudah teratasi, bisa dipahami, dan sebagai IT support dari tim Azam Pos, matur suwun, jazakallahu khair atas perjuangan rekan-rekan semua telah mau berubah, mau keluar dari zona IPOS, keluar dari zona Excel menjadi satu buah sistem yang terintegrasi, di mana rahasia tapi terbuka, di mana pekerjaan kita semua bisa terpantau oleh manajemen atau mungkin dari tim perwakilan ya. Dari sekian banyak markas dalam 1 tahun ini, sekarang sekitar total database itu ada sekitar 18 database aktif, dari yang sudah di merger, sudah ditutup. Alhamdulillah, semuanya tidak ada masalah. Untuk pertemuan sekarang mungkin sebelum Ana memberi kesempatan untuk saya tanya jawab, Ana mau memberikan sebuah rencana update, tapi karena belum selesai jadi Ana belum share. Ini presentasi. Sebentar. Kelihatan ya layar? Oke. Ini
kalau kita perhatikan di layar, di tahun 2024 ini dari tim IT Support mempunyai target penyeragaman secara database, data produk, data Azampos maupun penyamaan skill dari para user. Untuk mencapai target itu, kami sudah mulai membuat kayak semacam penyeragaman. Kalau ini kan masih sebentuk panduan ya, panduan input transaksi akuntansi berdasarkan akun di menu pemasukan. Jadi ada beberapa admin atau mungkin user yang dia salah input. Maka kita buat yang namanya kayak apa sih yang bisa diinput di menu pemasukan. Apa saja dari penyusutan, terus ada gaji, tabungan, deposit, store laba, ini hanya bisa input di pemasukan dan ini ada hak prerogatif dari kepala toko. Terus juga ada cara untuk menyamakan laba rugi dengan laba jurnal. Penyebab masalah, selisih dari laba retur dan segala macam ya ini nanti anak share gitu. Karena ini belum selesai jadi anak kasih previewnya dulu. Ini pemasukan, di sini ada pengeluaran. Jadi ini udah jadi nih, kita buka yang udah jadi dulu. Contoh, ada hutang saldo ke owner. Kita ngirimnya di pemasukan karena kepala toko yang proses. Kayak penyusutan. Kita bikin penyusutan itu di pemasukan. Untuk proses jurnal baliknya sama di pemasukan. Akunnya dibalik yang tadi dari kas atau bank ke penyusutan, dari penyusutan ke kas dan atau bank. Kurang lebih itu rencana update-nya untuk para user yang lain. Ana kasih kesempatan, mungkin ada pertanyaan terkait update yang kemarin dari sistem pembayaran banyak ya, sistem pembayaran banyak, terus atau update yang kemarin udah di-share ya. Silakan, mungkin para peserta, admin para ini, nah beri waktunya. Bisa juga request update buat tim Azampos. Ada request apa yang kira-kira antum bisa membantu meringankan atau mempercepat proses pekerjaan antum semua? Silakan. Oh ya, untuk meet hari ini tuh kan kita berbagi waktu ya dari tim Azampos. Ketika Ana nanti kembali ke moderator ke tim CRM. Jadi bukan sebuah meet yang satu pembahasan. Ya, silakan. Ebet mau bertanya? Ya, Assalamualaikum Mas Karto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Mas Karto, waktu itu Ana pernah minta request ya sama Mas Karto masalah varian di Azampos Digit ya Mas. Coba gimana? Coba ulangi. Varian di Azampos itu. Nah itu kan di kita itu untuk CSLM itu kan kita inputnya di variannya Mas. Ya. Nah itu belum muncul kalau untuk di print di labelnya. Jadi kita ada kendala juga nih kalau untuk mengambil stok. Jadi kita nulis manual. Itu minta tolong diupdate jadi biar variannya itu muncul ketika di print label. Oke, Anda langsung terus di Trello-nya muncul varian di label ya. Iya. Oke, label pengiriman. Itu aja sih Mas. Makasih. Oke, siap. Ada yang lain? Silakan. Ini ada.
Kalau nggak ada, mungkin ada yang kendala, bermasalah dengan proses di Azam Pos-nya, silakan. Oh, Kang Hendri, silakan. Kalau tidak ada kendala, tidak ada pertanyaan. Halo, Assalamualaikum Mas. Salam, silakan. Mas Afwan dari Azam 1 ada 2 poin yang mau Anda sampaikan. Yang pertama, Halo, Dam. Hilang suaranya, Dam. Ada suara nggak, Dam? itu yang pertama. Coba diulangi. Untuk yang kedua, nggak ada suaranya, Dam. hah? Nggak ada suaranya. Tadi yang pertama terputus, nggak muncul suaranya. Oke. Kedengaran nggak Mas? Oke, dengar jelas. Oke, yang pertama Mas ada 2 poin yang mau Anda sampaikan. Yang pertama itu Anda pernah nemu nomor PJ. Nah, itu salesnya itu integration. Nah, itu apakah terjadi kesalahan di Azam Pos-nya atau si penginputnya itu salah ngeklik sales, Mas? Apakah itu ngaruh juga di CS-nya atau bagaimana, Mas? Yang kedua, poin kedua, requestan dari admin Bekasi, bisa nggak Mas? Kalau di Azam Pos itu resi kurir itu bisa di tracking langsung di sinyal hilang. Anda jawab ya. Pertama, untuk sales integration itu dulu karena dua poin itu. Udah ya, Anda jawab dulu ya. Pertama, sales integration itu dulu by system ketika proses CRM itu bergabung, memang ada kita bikin nama sales integration, tapi itu sudah tidak dipakai lagi karena CRM-nya udah diupdate. Seharusnya integration itu udah nggak ada. Tapi kalau ada muncul sales integration lagi baru-baru ini ya, tolong segera dikonfirmasi. Untuk yang kedua, bisakah tracking ID, tracking kiriman itu langsung di aplikasi Azam Pos? Kita sedang membangun. Kalau dulu kan pakai Sipdo tuh, udah nggak jadi. Sekarang pakai mengantar, report dari para user mengantar, kayaknya akan bertahan lama, kayak seperti dulu Smart Seller ya. Maka dari tim Azam Pos akan membangun ulang, menghubungkan antara aplikasi Azam Pos dengan mengantar, dan itu mohon kesabarannya, butuh waktu untuk proses. Tapi arahnya sudah ke sana, sudah dibuat ya, tapi kan karena prosesnya lama, jadi ya harap bersabar. Gitu ya, Dam. Oke, siap Mas. Jadi yang poin pertama yang integration itu Mas, apakah bisa yang untuk sales integration-nya itu dihapus biar tidak ada kesalahan input si sales itu? Soalnya kalau misalnya terjadi kayak gini sering si CS itu ngubungin kami untuk diedit salesnya gitu. Oh gitu. Mungkin Bang Anwar bisa nanti dijawab. Sales integration. Data sales integration. Iya. Nanti dijawab sama Bang Anwar terkait dengan nama sales integration-nya. Oke. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita kembalikan ke moderator waktunya. Oke ya, dari Yana begitu aja. Terima kasih atas waktunya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Mas Karto. Dan terima kasih juga untuk tadi ya si Robert dan Mas Adam karena telah memberikan pertanyaan dan masukannya terkait tentang label, sales integrasi, dan tracking pengiriman ya tadi. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke CRM ya. Jadi untuk CRM dijelaskan oleh Bang Anwar. Waktu dan tepat kami persilakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak, di sini saya tuh nggak terlalu banyak jelasin sekarang. Saya mau utamakan itu nanya fitur yang sudah kita rilis pertemuan kemarin itu sudah ada penggunaankah, perkembangankah atau kendalakah? Jadi khususnya tim customer service ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada kendala dalam saat penggunaan fitur baru ini yang broadcast ya, boleh tuh ngajukan diri atau tunjuk diri ya gitu, angkat tangannya. Oke, kepada Mas Teguh persilakan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Anwar atas waktunya. Fitur-fitur terbaru kemarin yang udah kita share, yang udah kita coba, yang waktu itu Mas Anwar share terkait broadcast ya. Nah, saat ini kita memang belum bisa menggunakan Mas Anwar karena kendalanya ada pemblokiran dari WA dan itu memang kegiatan yang saat ini kita hindari untuk fitur broadcast tersebut. Gitu. Adapun memang untuk fitur-fitur yang saat ini kita pakai, yang memang untuk per-CS-an itu yang paling nyaman sih kita pakai untuk ngecek chat si CS tersebut ya dari WA CRM. Gitu. Itu enak banget. Tinggal login, nah kita bisa dicek langsung di situ dari akun si CS tersebut. Gitu. Jadi itu sangat membantu saya, terutama untuk kepala CS ya untuk mengecek tersebut. Dan juga fitur-fitur yang sudah ada saya kasih feedback untuk yang ini ya Mas Anwar, mengecek seberapa cepat atau respon dari CS kepada chat dari pelanggan. Nah itu mungkin bisa ditambah fiturnya yang sudah ada. Itu kan kita baru dari jam 8 kalau nggak salah sampai jam 5 sore atau jam 4 gitu kalau nggak salah, lupa lagi untuk jamnya. Nah itu mungkin bisa ditambah untuk fitur di luar jam kerjanya gitu, mungkin itu feedback dari Ana ya, di luar jam kerjanya nanti ditambah fiturnya agar lebih lebih objektif lah ketika kita melihat performance-nya itu gitu. Terus fitur request tambahannya itu kita butuh untuk SAT atau Customer Satisfaction Meter ya, untuk melihat seberapa puas sih pelanggan itu dengan kita, dan juga kita bisa melihat kritik dan saran dari para pelanggan tersebut, walaupun memang kita sudah terjalin komunikasi saat ini dengan customer ya, gitu. Tetapi dengan adanya pencatatan itu akan lebih membantu kami untuk pengembangan produk ataupun pengembangan dari segi marketing kita. Mungkin itu aja sih yang mau Anda sampaikan, misalnya. Kurang lebih. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih kepada Mas Teguh yang udah menyampaikan beberapa masukan ya. Jadi ini saya menanggapi ya. Kalau dari broadcast ini dari WhatsApp CRM ya, terutama. Sebenarnya kalau kita dikatakan itu dalam pemblokiran sih kurang tepat ya. Soalnya saya kan sudah pernah coba tuh ya kan broadcast. Nah, jadi itu saya sudah coba lebih dari 100 kontak saya broadcast dan tidak ada masalah dinamika pemblokiran gitu. Jadi aman aja. Jadi kalau jadi aku nanya dulu nih. Di sini kira-kira banyak nggak sih yang belum paham soal broadcast gitu? Kalau banyak yang belum paham, coba tunjuk tangan. Kira-kira ada berapa sih, saya mau lihat nih. Broadcast CRM ya.
Ada yang belum paham nggak? Kalau belum paham, bisa aku jelasin lagi soal sistemnya dari sistem deskripsi, manfaat, flow-nya, dan caranya gitu. Nggak ada ini ya? Berarti, oke, berarti saya anggap semua ini paham ya soal penggunaan broadcast ini ya, berarti ya. Jadi sebelumnya terima kasih juga atas feedback-feedbacknya yang sebelumnya yang sudah kita sediakan. Saya juga ada baca-baca feedbacknya, lumayan sangat membantu kami dalam mengembangkan aplikasi kami ini CRM maupun POS agar lebih baik ke depannya, dan fitur-fitur yang di request ini, fitur-fitur ini akan kami diskusikan lagi ke depannya, apakah fitur ini cocok nggak itu nanti masuk ke CRM kita ini. Jadi kita catat dulu fitur-fiturnya yang request dari user. Nah, jadi setelah catat nanti akan kami diskusikan dulu. Jadi nggak langsung kami langsung buat itu, yang nggak, nanti itu butuh proses juga gitu. Terkait yang masalah broadcast ini ya, WhatsApp CRM terutama. Ini mungkin akan saya serahkan ke developernya langsung, developer WhatsApp CRM, menjelaskan bagaimana sistem WhatsApp CRM ini berjalannya WhatsApp CRM ini gitu. Kepada Mas Tegar ya, saya persilahkan waktu dan tempat. Oke. Oke, terima kasih Mas Anwar atas waktunya. Izin masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan dulu ya bagi teman-teman yang belum kenal. Perkenalkan, aku Tegar, di sini sebagai tim CRM, dan kebetulan juga aku ini yang bisa dibilang membangun sistem dari WhatsApp yang ada di CRM, dan juga beberapa fitur di CRM ya, termasuk broadcast ya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Anwar. Di sini aku sedikit menyampaikan beberapa hal sih terkait mungkin yang pertama broadcast dulu ya. Mungkin bagi teman-teman sekalian ada beberapa yang sudah menggunakan sistem broadcast, tapi broadcastnya itu dari luar ya, jadi bisa dibilang pihak ketiga ya. Kan yang seperti kita sudah tahu, kalau kalau broadcast itu kan ada yang platformnya itu salah satunya sebaran ya. Iya, itu salah satu untuk broadcast WhatsApp gitu ya. Nah, di sini aku membuat sistem broadcast ini khusus di CRM. Jadi ya konsepnya kurang lebih sama seperti aplikasi yang di luar gitu ya, misalnya sebaran gitu ya. Cuma di sini karena aku sendiri yang bukan aku sendiri, jadi dari tim CRM sendiri yang membangun sistem broadcast ini, jadi kita ada beberapa penyesuaian. Nah, penyesuaiannya ini lebih ke keamanan dari pemblokiran. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kalau pemblokiran ini mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah kena ya untuk pemblokiran ini, dan sempat ramai juga di sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi ada beberapa penyebab yang menyebabkan si kontak itu diblokir gitu ya dari WhatsApp. Mungkin diantaranya itu ya pasti dari user lain gitu ya. User lain itu misalnya ngeblokir kontak kita, atau
bisa dibilangnya nge-report ya. Jadi ngelaporin ke WhatsApp, terus habis itu kontak kita itu nanti dari WhatsApp akan diblokir. Nah, diblokir ini sebenarnya ada beberapa tipe juga ya. Kalau misalnya kita lihat di websitenya WhatsApp sendiri gitu ya. Nah, kalau yang aku baca ya, jadi di sini tuh ada tipenya itu yang diblokir sementara, ada juga yang diblokir permanen. Nah, kalau yang sementara berarti mungkin itu dia pernah dilaporin, kontak kita itu pernah dilaporin sama orang dan itu hanya beberapa gitu ya. Jadi blokir itu untuk sementara waktu diblokir, terus nanti beberapa jam kemudian itu nanti dibalikan lagi gitu. Nah, ada juga yang blokirnya itu permanen. Nah, kalau permanen itu emang benar-benar tidak bisa dikembalikan lagi oleh WhatsApp-nya gitu. Nah, penyebab-penyebabnya itu antara lain yang tadi ya, yang diblokir oleh pengguna, terus habis itu ada juga dari perilaku ya, perilaku kontak kita itu ngechat ke user lain. Nah, perilakunya ini maksudnya bisa kita bilang perilakunya itu tidak seperti manusia gitu. Manusia itu kan kalau ngetik antara satu orang dengan orang lain pasti jeda waktunya kan berbeda gitu ya. Dan antar persaannya pun juga dia berbeda. Nah, kalau misalnya ada yang miss gitu ya, ada yang tidak ada yang ganjal dari perilaku-perilaku itu, otomatis dari WhatsApp akan memblokir juga kontak kita. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian kita diskusikan dari tim CRM untuk membangun sistem broadcast ini gitu. Nah, dari sistem broadcast yang sudah kami buat ya dari tim CRM itu ada beberapa keamanan ya. Salah satunya mungkin yang bisa saya sebutkan dan mungkin bisa masuk ke akal gitu ya, masuk ke logika gitu ya. Jadi yang pertama ketika broadcast ya, kita misalnya membuat sebuah broadcast, pastinya kan broadcast itu kumpulan dari kontak-kontak yang ingin kita kirim gitu ya. Nah, yang sudah kita implementasikan sekarang di CRM, jadi ketika pesan itu dikirim ke penerima, kita lakukan jeda waktu yang berbeda. Nah, jeda waktu yang berbeda ini diharapkan kita bisa melakukan pengiriman pesan itu layaknya seperti manusia. Jadi tidak seperti mesin gitu ya, yang mesin yang jeda waktunya itu fix gitu ya. Misalnya kita kirim setiap 1 detik, ya berarti 1 detik aja gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tahu, 1 detik itu kan kalau dipecah ke satuan milidetik ya, itu kan pasti 1 detik itu sama dengan 1000 mili. Nah, yang kita lakukan adalah kita random waktu itu sehingga sampai ke milidetik pun dia akan berbeda gitu. Nah, itu kita proteksi dari situ. Jadi diharapkan dari sistem broadcast ini insya Allah itu akan lebih aman gitu. Itu dari perilaku ya, dari perilaku pengiriman pesannya. Nah, mungkin dari yang sini aku mau sampaikan juga terkait pemblokiran kalau misalnya dari user lain gitu ya. Maksudnya kayak user ngelaporin gitu ya. Nah, mungkin yang bisa aku sampaikan di sini, ketika kontak itu dilaporkan oleh user lain, pastinya user lain itu kan pasti mengira bahwa kontak kita ini tidak bermanfaat gitu ya. Tidak bermanfaat atau bisa dibilang spam gitu ya. Nah, mungkin untuk menghindari hal itu,
aku mau menyampaikan bahwa jika teman-teman ingin melakukan broadcast, diharapkan mengirim pesannya itu ke kontak-kontak yang memang kontaknya itu kita sudah saling simpan kontak gitu ya. Jadi dalam kata lain kita sudah saling kenal gitu. Nah, kalau dari seperti itu, insya Allah itu akan mengurangi dari laporan pengguna lain ya untuk memblokir kontak kita. Dan mungkin juga yang bisa aku sampaikan, ketika kita mengirim pesan pun, kalau bisa kita lakukan jeda juga ya. Jadi pastikan kalau misalnya orang lain itu agak risih juga ya, misalnya tiap hari itu dikirim promo gitu kan ya. Nah, mungkin dari situ mereka resah dan memblokir kontak kita. Nah, mungkin untuk kedepannya kalau misalnya ingin mengirim broadcast, ya mungkin di jeda waktu ya, misalnya seminggu 2 kali, atau ya mungkin bisa dari tempat-tempat lain ada yang punya ketentuannya tersendiri gitu. Tapi intinya jangan pesan itu seperti kayak kita nge-spam gitu ya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, dan aku harap ya dari tim CRM ini sudah membuat sistemnya, dan semoga teman-teman dari sistem ini bisa lebih membantu teman-teman untuk melakukan broadcast gitu ya, broadcast ke pelanggan gitu. Dan dari kita sendiri juga kalau misalnya teman-teman ada feedback gitu ya, itu akan sangat terbantu ya, karena dari feedback itu kita otomatis akan bisa mengimprove gitu ya, dari sistem ataupun dari pengalaman teman-teman gitu. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Aku kembalikan ke Mas Anwar ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Tegar yang sudah memberikan penjelasan terkait WhatsApp broadcast kita ini ya, WhatsApp CRM broadcast ya. Dan juga udah memberikan solusi serta apa ya bilangnya yang bermanfaat gitu ya, agar broadcast ini berjalan dan tidak ada pemblokiran dari user-user yang kita kirimi pesan broadcast. Oke, jadi terkait broadcast ini kira-kira ada nggak nih yang mau ditanyain ini? Ya, Bang, menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh siapa tadi Pak? Mas Tegar. Tegar, ya Tegar. Bersama namanya. Gini, sebetulnya apa yang disampaikan Mas Tegar tadi kita sudah coba semua ya, mulai dari kita rubah template pesannya, mulai kita rubah jeda waktunya gitu ya. Sebenarnya kita sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Jujur kita juga udah pengen pakai lah. Gitu. Sebenarnya aplikasi CRM ini kita udah benar-benar pengen pakai, tapi ternyata kendalanya sebetulnya bukan ada pada di aplikasinya ya. Aplikasinya kita sangat welcome, kita pakai. Aplikasi ini membantu banget untuk broadcast-nya. Tapi memang kendala yang saat ini kami alami setelah kami juga berdiskusi dengan pihak lain ya, bukan cuma dari internal kita. Kita coba uji di Bandung, itu kurang lebih sudah jalan 3 bulan tanpa CRM, tanpa broadcast apapun itu dari sebaran atau dari yang manapun. Itu alhamdulillah aman tanpa adanya pemblokiran gitu. Jadi di Bandung ini udah full, memang kurang lebih 3 bulan nggak memakai aplikasi broadcast dari produsen manapun gitu atau developer manapun, kita udah nggak pakai gitu dari Bandung. Dan alhamdulillah aman. Dan kita coba di Bekasi ada sebagian CS yang masih pakai gitu untuk broadcast, termasuk kemarin pernah nyoba pakai CRM gitu ya, itu cuma 5 pesan, ternyata qadarullah memang tetap terblokir gitu, meskipun kita kirim ke pelanggan yang biasa pesan ya gitu. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh
Mas Tegar sebetulnya kita udah pakai semua jeda waktu, jumlah pesan yang kita kirim gitu ya. Tapi memang ternyata dari beberapa sumber yang kami dapat dari CS Fresma, juga dari kepala CS Fresma langsung kita ngobrol-ngobrol, memang untuk itu dia itu memang ngedeteksinya dari pesan yang sama yang dikirim berulang gitu. Meskipun jumlahnya sedikit, tapi kalau mungkin pesannya itu sama gitu berulang dan tidak ada aktivitas ngetik kan di WA itu ada kolom ketiknya tuh yang tidak ada aktivitas mengetik di situ, itu akan dideteksi bot oleh WA-nya dan itu akan terjadi spam. Begitupun penyebabnya yang akhirnya kami hentikan yaitu send WA dari aplikasi order online. Nah, ini kita udah sediakan template otomatis dari aplikasi order online ini yang disediakan oleh penyedianya ya, karena advertiser kita menggunakan aplikasi tersebut untuk menghitung leads dan lain sebagainya. Nah, kita send WA dari situ pun bukan broadcast ya sifatnya, perorangan, kita send satu-satu gitu ya. Meskipun tidak ada report dari pelanggan gitu, itu juga tetap diblokir gitu. Jadi si WA ini mendeteksi aktivitasnya itu bot karena tidak ada aktivitas kita ngetik di kolom yang harusnya kita ngetik itu. Gitu. Itu kendala yang umum ya terjadi bukan cuma di kita aja gitu. Nah, akhirnya kita juga kan nggak mau kehilangan database kita coba jaga database yang sudah ada sebaik mungkin, entah itu kita rubah dari cara pelayanan kita yang tadinya kita fokus pada broadcast, saat ini kita fokus pada perbaikan first impression kita, bagaimana pelanggan tersebut nyaman di kesan pertamanya dan bisa repeat order kepada kita gitu. Itu mungkin untuk substitusi daripada broadcast tersebut yang memang saat ini masih menjadi kendala umum gitu. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tim CS mencari cara lain untuk bisa memperlakukan pelanggan lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin itu feedback dari Ana ya yang Ana sampaikan dari tim CS ya, bukan cuma dari Ana, mungkin yang lain pun CS dari Bogor, Bandung pun mungkin mengalami hal tersebut gitu ya sebelumnya gitu. Dan kemarin Ana terakhir handle itu masih ada yang keblokir, tapi alhamdulillah dengan beberapa cara yang permanen itu kita bisa balik lagi gitu. CS kami ngulik bagaimana caranya si nomor ini bisa balik lagi. Gitu. Mungkin itu aja yang mau Ana sampaikan. Intinya bukan karena aplikasinya kita nggak mau kalau ini dari pengembangan pribadi gitu, bukan itu ya gitu, bukan, tapi memang kita dari WhatsApp-nya sendiri ternyata memang sedang memproteksi user-usernya gitu agar mereka itu tidak terkena mungkin seperti contoh phishing atau mungkin juga penipuan online sebagainya gitu. Itu isu-isu yang berkembang saat ini di para CS ya. Terakhir kemarin tuh Ana meeting sama Mas Uta dan juga tim kepala CS dari Fresma dan juga lain sebagainya lah gitu, banyak ya, kurang lebih informasi yang disampaikan sama gitu. Jadi aktivitas ngetik di kolom ketik yang ada di WA itu yang masih terbaik gitu, yang tidak akan dideteksi oleh WA itu bahwa kita itu spamming gitu. Kalaupun kita misalnya nggak pakai aplikasi broadcast, kita chatting tapi template seperti yang dilakukan oleh CS Bogor kemarin, ada salah satu CS dari Bogor, template kita copy paste gitu ke situ, tetap itu dikenai blokir gitu oleh CA tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mas Anwar. Jadi insya Allah untuk aplikasinya kami sangat bahagia, ada aplikasi yang tidak berbayar ya, istilahnya disediakan oleh manajemen. Kami sangat senang. Syukran. Oke, sepertinya Mas Tegar ini mau jawab nih. Ada nyangkut kayak sesuatu ini mau dijawab nih. Oke, persilahkan Mas Tegar ya. Oke, terima kasih Mas Anwar dan terima kasih juga Mas Teguh tadi ya sudah disampaikan, dan aku sudah tahu ya, bukan sudah tahu, aku baru tahu kalau misalnya kendalanya itu di situ ya. Jadi kayak kurang lebih itu pemblokirannya itu karena kita pengiriman chat kita itu dikarenakan mirip dengan bot seperti itu ya Mas Teguh ya. Nah, ya jadi gini, yang tadi aku juga lupa sampaikan terkait ini ya. Jadi di sistem WhatsApp kita, khususnya yang di broadcast ya,
itu saat ini yang sudah kami kerjakan untuk pengiriman pesannya. Tadi kan sudah saya sampaikan ya terkait jeda pengiriman waktu dan pemilihan kontaknya. Nah, ada satu lagi nih terkait bisa kita bilang itu ini ya, status online. Jadi di WhatsApp ini kan ada yang status online ya. Kalau misalnya kita buka kontaknya itu kan dia online. Nah, sebelum kita mengirim pesan broadcast itu di sistem broadcast kita ini kita set. Jadi ketika pesan itu belum dikirim, itu kita akan set dulu si status WhatsApp-nya itu menjadi online. Nah, ketika si WhatsApp-nya itu sudah online, baru kita kirim pesannya, pesan si broadcast-nya itu. Nah, itu salah satu langkah yang tadi ya, untuk menghindari bahwa broadcast kita ini bukan seperti bot. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, yang tadi ya, yang kayak aktivitas mengetik itu ya. Sebenarnya kita di sistem WhatsApp kita sebenarnya ada untuk itu, untuk mengeset bahwa si orang ini tuh sedang mengetik atau tidak. Nah, hanya saja di broadcast ini itu belum aku pasangkan untuk itu. Nah, nanti mungkin ya untuk update ke depannya, nanti mungkin ya 2 minggu ke depan atau secepatnya ini akan aku develop ya, aku buat. Jadi ketika si status online itu sudah aktif gitu ya. Nah, terus sebelum dia kirim pesannya, kita set dulu mengetiknya itu. Nah, setelah mengetik baru kita kirim pesannya. Nah, dari situ insya Allah itu aktivitas seperti botnya ini akan lebih berkurang lagi. Nah, makanya yang dari aku sampaikan sebelumnya, enaknya di CRM ini adalah untuk pengembangannya itu bisa fleksibel. Jadi bisa mengikuti langkah-langkahnya yang mirip seperti manusia gitu ya. Jadi untuk menghindari yang namanya pemblokiran gitu ya. Pemblokiran otomatis dari WhatsApp-nya gitu ya. Dan mengira kalau ini adalah bot gitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih Mas Teguh atas masukannya. Dan aku keingetan tadi ya pas pertama kali Mas Teguh menyampaikan feedback ya terkait ini ya yang di performance customer service yang di bagian dashboard. Di situ sebenarnya aku udah kita ini sudah membangun sistem itu tapi masih dalam tahap testing ya. Nah, kemarin itu dari testing yang sudah dilakukan, aku juga mau menyampaikan beberapa hal terkait concern ya. Concernnya itu seperti di sini kan kalau nggak salah ada beberapa kriteria ya. Kriterianya itu misalnya jam di luar jam kerja itu kan berarti ada hari Minggu ya, ada hari Minggu dan juga jam malam ya, jam malam di hari Senin sampai Sabtu. Nah, kemudian ada juga terkait jam sholat ya, jam sholat ini akan dikecualikan chatnya gitu ya. Nah, dari testingnya ini aku menemukan beberapa hal ya sih terkait performance-nya itu. Terkadang kalau misalnya kita pasang jam sholat ya, misalnya ada jam sholat zuhur, ashar, maghrib, isya gitu ya. Nah, untuk mekanisme perhitungan sales performance ini kita hitungkan berdasarkan rata-rata ya, rata-rata per hari dan rata-rata berapa banyak
orang yang pelanggan yang ngechat kita gitu ya. Nah, kalau misalnya pelanggan di hari itu pelanggannya itu sedikit yang mengechat kita gitu ya ke customer service, itu pasti yang diambil rata-ratanya juga pasti akan lebih besar ya. Karena kalau misalnya ada satu pelanggan yang ngechat kita dan itu misalnya di customer service itu akan dia ngechatnya itu lama gitu ya. Nah, pasti performanya juga pasti akan di dashboard-nya itu akan tinggi gitu. Tingginya ini maksudnya berarti buruk ya, karena dia kan lama ya, lama ngebales pesannya gitu. Nah, beda hal kalau misalnya ada beberapa orang pelanggan itu ngechat banyak gitu ya. Tapi ada si customer itu dia membalas pesannya itu agak cukup lama gitu. Nah, itu kalau dirata-ratakan performanya itu justru lebih kecil gitu. Nah, ini terkait ini ya, terkait grafik-grafiknya ya. Mungkin kalau misalnya aku sampaikan di sini agak mungkin tidak terlalu tergambarkan gitu ya. Tapi intinya dari hal ini mungkin ada beberapa concern yang perlu dikomunikasikan lagi sebelum kita rilis fiturnya gitu ya. Mungkin itu ya terkait hal itu. Terima kasih. Aku kembalikan ke Mas Anwar. Oke, terima kasih. Jadi sudah terjawab ya masalah broadcast ini. Ya, insyaallah. Oke, alhamdulillah. Tadi terkait sales integration tadi Mas Adam gimana tadi maksudnya itu? Pertanyaannya boleh diulang? Iya Mas Anwar. Jadi untuk sales integration itu ada beberapa CS ya yang input PJ itu salesnya itu integration Mas, bukan nama dianya gitu. Oh iya berarti belum diganti itu di Azam berapa itu? Itu di Azam 1 Mas, database Azam 1 pusat. Database Azam 1. Oh, ini PR Mas Teguh ini kemarin ini belum selesai ini berarti ini ya. Belum kan? Integration ya. Itu atas nama siapa itu? CS-nya? Untuk tesnya sih random Mas. Jadi mungkin semua integration. Enggak semua Mas. Jadi kita paling menemukan ada beberapa CS yang nginputnya itu integration bukan namanya dia sendiri. Nah, jadi kita inisiatif untuk mengganti namanya tersebut dari melihat historinya, histori penginputannya. Ini atas nama siapa tuh kan ada dibuat oleh ini, CS ini. Nah, kita inisiatif untuk menggantinya. Nah, Oke, apakah ini bisa integration itu dihapus dulu Mas atau gimana solusinya? Atau nggak perlu sih. Ini ke apanya aja ya, ke CS-nya aja nih ya. Ini kasih tahu CS-nya pun bisa lakukan sendiri. Ini saya share screen aja ya. Oke, udah kelihatan belum? Oke, udah ya. Nah, jadi kan di CRM ini itu ada menu employee. Ini employee ini. Jadi setiap user tuh bisa ganti. Agak loading. Nah, user itu bisa ganti sendiri tuh, CS bisa ganti sendiri tuh. Nah, sesuaikan dengan nama dia. Di sini kan misalnya itu nama ini di sini nama yang di nama karyawan pada Azam Post. Nah, ini data-data dari Azam Post ini data employee. Nah, jadi untuk integrasikan nama salesnya, jadi cukup klik ini aja action, kemudian assign user, kemudian cari nama akun CRM-nya. Nah, baru setelah itu di assign aja. Nah, jadi di save ya, di save. Misalnya ini Tegar.
Kita klik save. Jadi otomatis di ini udah terkait sini. Kalau dia error begini berarti sudah terkait. Nah, ini dia sudah terkait. Ini di demo 5. Jadi ini nama yang di Azam Post, saya nama karyawan. Di sini akun CRM-nya. Jadi setiap CS itu ganti aja. Sesuaikan dengan nama yang di sini ya. Azam Post. Nah, jadi di assign aja dari sini, dari menu employee. Oke, itu ini PR untuk CS aja nih ya, untuk ngubah. Jadi setiap CS nih dicek dulu kira-kira akunnya sudah di assign belum di sini. Nah, oke. Jadi itu sih cara untuk ngerjainnya, menyelesaikan masalah ini. Oke, ada yang mau nanya? Persilakan. Ya, mau menanggapi Mas. Ya, jadi untuk integration ini gitu ya, terjadinya itu random gitu Mas ya, dan gak setiap hari gitu. Jadi seperti kejadian kemarin, ini kita ada inputan satu PO, biasanya dia otomatis gitu kan, nama salesnya itu Dedi gitu. Cuma pas inputan hari kemarin, dia ternyata terinputnya atas nama sales integration gitu. Seperti itu Mas. Jadi nggak rutin gitu, atau bukan berarti dia belum ditautkan antara yang tadi dari sisi employee-nya gitu. Mas. Oh, jadi misalnya hari ini tuh ada atas nama salesnya, kemudian besoknya nggak ada, jadi integration walaupun itu akun akun usernya gitu ya yang input. Iya, jadi dalam satu hari misalkan satu CS ada inputan 8 nih. Nah, yang 7-nya betul namanya sesuai dengan CS itu. Cuma satu ada atas nama integration gitu. Walaupun inputnya dari CRM semua datanya. Oke. Kalau terkait itu bisa beri contoh nggak? Satu contoh aja gitu. Oke, saya kirim ke Mas Anwar ya. Ya, kirim aja screenshot. Oke, boleh. Oke. Siap, syukur Mas. Oke, nanti terkait ini kita proses nanti aja ya. Oke. Jadi kalau itu ya, jadi kalau misalkan Asia integration nanti bisa ganti di menu employee. Kalau misalkan nanti kita cek lagi ya. Jadi terkait CRM ini kayaknya sudah clear ya, nggak ada lagi ya. Oke. Oh ya, ini tadi menanggapi soal yang apa tadi ya, yang keblokir tadi ya, Mas Teguh tadi ya, keblokir ngetes 5 kontak itu ya terblokir ya. Oke, itu kayaknya itu sih masalah apa tuh ya? Tegarnya gimana tadi Tegar? Oke lah kalau gitu. Jadi aku ini jadi aku anggap semua CS ini belum tahu ya. Jadi aku mencoba ulangi lagi cara input broadcast, cara buat broadcast. Jadi aku ini menggunakan sampel nomor-nomor karyawan Azam Group, walaupun nggak semua ya, hanya beberapa aja. Aku akan coba 100 kontak aja, 100 kurang lebih 100 ya. Oke, aku coba share screen ya. Oke, ini percobaan kedua kalinya dalam sharing weekly kita ini. Ya, oke. Lambat juga loading ini. Kenapa ini jadi gini? Loh. Tadi bisa, ini nggak bisa. Iya memang agak lemot sekarang Mas Anwar. Oh. Mungkin karena sudah banyak pengguna yang pakai.
harus di upgrade. Bisa jadi. Ya, Aduh. agak-agak Lola ini, ngelek. Udah aku refresh ini. Aku bisa. Hah? Mati. Dari. Oh iya. Aduh, jaringannya nih. Aduh, kenapa lagi nih? Coba. Stop. Kita ulang lagi, buka link baru. Berarti nggak bisa nih, kendala jaringan juga ya. Mohon maaf ya, nggak bisa buka juga. Kendala juga ini agak sedikit patah-patah juga ini waktu mic-nya juga ini ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyain dari semua keseluruhan CS-nya terkhususnya? Kira-kira ada nggak kendala kira-kira dalam penggunaan CRM? Silakan mengajukan diri. Oke, berarti clear ya? Oh, ada. Bismillah. Mas, Afwan perihal pos boleh Mas nambahin? Ya? Perihal POS. Boleh. Oh, itu kita mengajukan untuk di fitur laba penjualan produk dan penjualan produk itu dibuatkan fitur filter by grup, tipe, sama sales channel, Mas. Udah tulis. Oke. Udah. Oke, itu udah dicatat ya tadi sebelumnya oleh Mas Karto, udah katanya. Oh ya, siap lagi berjalan berarti Mas ya. Oke ya. Mungkin nanti Ya, ke depannya. Mas. Oke, sama-sama. Oke, berarti nggak ada lagi, berarti sudah selesai pertemuan kita kali ini, terus sharing session kita kali ini. Untuk kedepannya pesan ya untuk user Ajam Pos maupun CRM, apabila ada kendala silahkan di sharing di grup ya, grup yang sudah ada. Kita bisa diskusikan bersama. Dari diskusikan itu jadi orang lain juga bisa tahu gitu apa masalah kita, kendala kita yang terjadi. Jadi tanpa misalkan ke orang lain ada kendala yang sama, jadi dia nggak perlu tanya lagi. Jadi dengan sudah ada penjelasan di grup, jadi sudah tahu gitu langkah apa yang harus dikerjakan apabila ada kendala tersebut. Oke, jangan sungkan-sungkan ya untuk sharing-sharing di grup terkait kendala apapun itu di grup kita. Oke, dari saya mungkin sampai sini aja. Selebihnya akan saya kembalikan kepada moderator. Pada moderator saya persilahkan. Baik, terima kasih Bang Anwar karena telah memberikan kesimpulan juga terkait meet kita, tujuan meet kita kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan masukan, pertanyaan, dan share pengalaman. Sebelum kita tutup, mungkin meet-nya teman-teman bisa isi form ini ya, untuk feedback terkait meet dan masukan terkait Azam Post dan CRM. Ya, mungkin kami dari tim inovasi mengucapkan terima kasih karena telah hadir ya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.